Saat itu gue lagi tidur di mobil, terus bangun. Mungkin karena udah lama tidur kali ya. Pas gue bangun, gue lihat ibu sama bapak lagi asik nyanyi-nyanyi gitu. Ibu sambil nyuapin bapak yang lagi nyetir. Dan bapak juga kelihatan fokus buat ngendaliin laju kendaraannya. Sambil nyanyi-nyanyi bareng sama ibu. Gue iri ngeliat mereka begitu bahagia. Dan gara-gara itu, gue jadi pengen punya keluarga. Gue pengen ada satu wanita di samping gue yang selalu sama nemenin hidup gue nanti. Dari gue bangun tidur sampai tidur lagi, saat gue lihat di samping gue, selalu ada wanita yang sama yang mau nemenin hidup gue. Jadi teman hidup gue. Pengen banget ngerasain kehidupan kayak gitu. Tapi gue sadar, gue yang sekarang belum memiliki apapun, belum menyiapkan apapun. Dan tujuan ini gara-gara ibu dan bapak. Semoga mereka selalu sehat. Jadi gue nyebut teori ini tuh sebagai teori segitiga. Dan gue pakai ini untuk memandang laki-laki dan perempuan. Memanglah adil. Segitiga kan punya 3 titik. Titik ke-1 kita tulis kata cantik. Terus titik kedua ada kata pintar. Dan titik ketiga ada kata normal. Teori ini kalau ini untuk perempuan. Tapi kalau untuk laki-laki dirubah aja kata cantiknya menjadi kata ganteng. Dan menurut teori ini bahwa memang manusia itu diberikan kelebihan dan kekurangannya, termasuk laki-laki dan perempuan. Kalau dia cantik dan pintar, ada 2 nih kelebihannya, cantik dan pintar. Tapi kelakuannya gak normal. Gak normal gitu. Gak ketebak aja kelakuannya. Contohnya nih, dia makan sop, tapi pakai tangan. Contoh. Terus, kalau dia cantik dan normal, tapi dia gak pintar, kadang lemot kalau ditanya sesuatu tuh. Terakhir, kalau dia pintar dan normal, tapi dia gak cantik, biasa aja gitu. Dan gue percaya sama teori itu. Itu juga selalu gue praktekin ke teman-teman kuliah dulu sih. Emang bener ya, sang pencipta menciptakan sesuatu tuh punya kelebihan dan kekurangan. Ya lucu aja gitu setiap pakai teori segitiga ini. Ngerasa bersyukur gitu. Kalau memang dia diberikan kelebihan, pasti ada kekurangannya. Nah kekurangannya diantara ketiga ini. Kalau untuk perempuan, dia gak normal, dia gak pintar, atau dia gak cantik. Kalau buat laki-laki, dia gak normal, dia gak pintar, atau dia gak ganteng. Lucu aja sih kalau selalu pakai teori segitiga ini tuh. Ya emang adil ya. Gue suka bingung sama orang-orang yang berdoa di media sosial. Termasuk beberapa teman dan kenalan gue menjadi bagian orang yang seperti itu. Tapi gue gak menyalahkan sama sekali apa yang mereka upload di media sosialnya. Karena itu bagian dari bentuk ekspresi mereka. Toh ujung-ujungnya post mereka gue mute juga kok. Tapi kalau bagi gue, itu tuh menimbulkan keresahan tersendiri. Khususnya saat ditanya sama dia, kamu doain aku kan? Jujur gue bingung harus balas apa. Gue gak bisa jawab, iya aku doain kamu kok. Karena gue gak bisa nunjukin bukti-buktinya kalau gue memang doain dia. Dan juga seakan-akan gue sebar-sebar doa yang udah jelas itu bentuk privasi gue. Tapi di satu sisi juga gak ada salahnya juga kan bagi gue buat ngejawab, iya aku doain kamu kok. Sesimpel itu juga gak ada salahnya kan. Tapi gue malah bingung karena menurut gue doa itu kan bentuk komunikasi kita kepada sang pencipta. Di situ ada tangisan, ada kebahagiaan, ada harapan, bahkan ada juga kesedihan. Dan percayalah, di setiap doa yang selalu gue panjatkan, ada nama orang spesial di dalam itu. Gue minta buat percaya aja. Aku juga percaya kok sama kamu. Ngomongin tentang harapan, gak lepas juga ngomongin tentang patah hati. Dan menurut gua, harapan dan patah hati itu punya hubungan satu sama lain. Ujung dari sebuah harapan, itu cuma ada 2. Kalau harapannya terkabul, gua bakal senang, gembira, dan mungkin gua ngerasa jadi orang yang paling bahagia. Tapi, kalau harapannya gak terkabul, cuma satu rasa yang langsung datang, yaitu patah hati. Dan pastinya, gua ngerasa jadi orang yang paling menyedihkan.
Karena bagi gua, semakin tinggi sebuah harapan, semakin besar juga peluang untuk patah hati. Jadi, saat gua udah berharap kepada seseorang, gua sadar akan datangnya patah hati nanti. Tapi yang gak bisa gua kendaliin adalah seberapa besar dampak patah hati yang akan diberikan kepada gua. Ya, kalau belum siap untuk patah hati, jangan pernah mencoba untuk berharap. Dan saat ini, aku harus bisa menikmati patah hati itu. Tenang aja, aku pasti belajar dari rasa patah hati ini kok. Tapi, kayaknya ini butuh waktu deh. Aku gak tahu sampai kapan. Beberapa waktu yang lalu, ini menjadi sebuah trending tersendiri di berbagai platform media sosial mengenai ta'aruf yang berujung sebuah perceraian. Memang, itu adalah salah satu jalan untuk mengenal seorang wanita, enggak melalui pacaran dan juga menjauhkan dari zina. Dan setahu gua, ini biasanya berlangsung secara singkat, lalu berlanjut ke lamaran dan pernikahan tentunya. Gua akuin, untuk laki-laki yang melakukan ta'aruf, itu berani. Apalagi langsung ngelamar, gua akuin, itu tindakan yang berani. Tapi, gue mau ngangkat juga dari perspektif pribadi gue. Gue harap, buat lu laki-laki yang sedang ada di jalan ini, lu yakin udah siap sama kehidupan lu selanjutnya. Buat berumah tangga, hidup bersamanya dengan dia terus. Lu udah siap? Atau jangan-jangan, lu lagi ngebungkus nafsu lu dengan agama dalam bentuk ta'aruf, lalu menikah, dan kawin tentunya. Tapi kenyataannya, lu belum siap berumah tangga, malah ujung-ujungnya cerai. Kalau memang ini kenyataannya, emang benar ta'aruf itu menjauhkan dari zina, tapi mendekatkan juga kepada perceraian kan. Dan kalau itu benar-benar terjadi, bukan lu ataupun dia yang jadi korban, tapi mungkin anak lu yang masih kecil, keluarga lu, dan juga keluarga dia. Jujur, gue sedih sama kenyataan yang seperti ini. Dan gue harap lu bukanlah seseorang yang cuman berani aja, tapi udah siap sama kehidupan selanjutnya. Saat ini, gue sadar belum memiliki apapun, belum menyiapkan apapun. Dan gue pun gak mau minta ke kamu untuk menunggu. Karena masa depan sangatlah misteri. Dan kamu punya masa depan yang harus kamu hadapi. Dan kehidupan yang harus kamu jalani. Gue gak mau meminta kamu untuk menunggu. Karena itu pasti akan memberikan beban buat kamu. Seakan-akan kamu udah terikat rantai dengan ucapan yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Dan gue gak mau kamu tersiksa karena hal itu. Dan saat ini, sisi egoisku selalu berteriak, semoga kamu bisa perlahan-lahan dulu memperlambat laju kehidupan kamu dan tidak terburu-buru. Karena di sini, aku pun sedang berjuang, tapi gue belum memiliki hak sepenuhnya akan dirinya. Maaf, udah menunjukkan sisi egois gue. Pemikiran ini muncul gara-gara gue membaca cerita-cerita di forum Kaskus. Saat itu masih zamannya Kaskus ya. Nama subforumnya itu SFTH, Stories from the Heart. Di forum itu selalu ada yang menuliskan cerita-cerita pengalaman nyatanya. Dan gue selalu tertarik untuk membaca beberapa kisah nyata dari mereka. Dan uniknya, setiap kisah nyata yang gue pilih selalu ada satu kejadian yang hampir sama. Saat dimana sang penulis kehilangan orang yang disayanginya selamanya. Iya, dia selamanya akan pergi, gak akan kembali, dan gak akan bisa bertemu lagi. Gue takut saat rasa sayang gue kepada dia jauh lebih besar dari rasa sayang gue kepada sang pencipta. Gue takut kalau itu benar-benar terjadi dalam hidup gue. Dia diambil begitu aja sama sang pencipta. Gue benar-benar takut sampai saat ini. Dan dari ketakutan itu, gue jadi bingung. Apakah rasa sayang itu harus dibatasi? Kalau harus dibatasi, itu bukan jadi rasa sayang lagi, tapi malah jadi rasa takut untuk ditinggalkan. Dan akhirnya, rasa sayang memanglah harus tulus. Sayang kepada dirinya, maupun rasa sayang kepada sang pencipta.
Menurut gue, jodoh itu harus dibuktiin. Gak cukup kalau nunggu jodoh aja. Karena jodoh itu masih suatu hal yang misteri bagi gue. Gue punya keyakinan kepada Sang Pencipta. Jika memang kami ditakdirkan buat berjodoh, pada akhirnya kami akan berjalan di jalan yang sama. Tapi, jika memang kami nggak ditakdirkan buat berjodoh, pada akhirnya kami akan berpisah jalan. Entah dia yang memilih untuk pergi, atau malah gue yang memilih untuk pergi. Entah pada akhirnya dia yang memilih untuk putar balik, atau gue yang cuma diem aja. Tapi untuk saat ini, gue harus bisa tahu sejauh mana gue harus tetap berjuang untuk membuktikan. Dan juga gue harus tahu untuk berhenti berjuang.